Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Zakia Syahdu. Di video kali ini, saya akan berbagi tips dan cara membuat bolu karamel atau bolu sarang semut biar tidak gagal. Untuk warna bolunya ini cakep banget, teksturnya lembut dan juga sangat kenyal. Bolunya pun juga full sarang. Untuk bahan dan cara pembuatannya pun juga sangat gampang. Jadi, buat teman-teman yang mau tahu cara membuatnya, yuk ditonton sampai selesai. Pertama-tama, kita siapkan gula pasirnya terlebih dahulu. Di sini, saya bakalan menggunakan gula pasir sebanyak 500 gram. Lanjut, gulanya ini bakalan kita buat menjadi karamel. Kita masukkan ke dalam wajan anti lengket, masukkan sebagiannya saja. Di sini saya bakal menjelaskan beberapa tips dalam membuat air karamel. Pertama, jangan tuang gula secara keseluruhan saat membuat karamel. Kedua, gunakan api paling kecil untuk tips 1 dan 2 ini supaya karamelnya tidak pahit. Ketiga, jika gulanya sudah mulai mencair, jangan langsung diaduk, cukup lakukan hal seperti ini saja. Keempat, jika sudah mulai mencair setidaknya sebagian saja, kemudian ini baru kita aduk dengan cara seperti ini. Jangan langsung diaduk tepat pada gula yang belum cair. Untuk tips 3 dan 4 supaya gulanya tidak menggumpal. Hasilnya bakalan seperti ini, jadi tidak ada gumpalan gulanya. Tandanya gula sudah mencair dengan sempurna akan membentuk gelembung seperti ini. Untuk tips kelima, terdapat pada saat menuangkan air panasnya. Di sini kita bakalan menuangkan air panas sebanyak 500 ml. Dalam menuangkan airnya harus dilakukan secara bertahap sambil terus diaduk. Jika airnya dimasukkan secara keseluruhan sekaligus, maka gula akan membentuk gumpalan. Jika dalam mengaduknya udah terasa lebih ringan, maka kita bisa masukkan airnya secara keseluruhan. Di sini kita bisa lihat setelah menuangkan air tidak adanya gumpalan gula. Untuk langkah selanjutnya kita bakalan masukkan sisa gula yang tadi, ini dibiarkan saja sampai gulanya larut dengan sendirinya. Biarkan hingga mendidih seperti ini, kalau sudah matikan api kompornya dan biarkan sampai dingin. Untuk air karamelnya ini udah jadi dan rasanya pun juga tidak pahit. Kemudian lanjut kita siapkan tepungnya. Di sini saya gunakan tepung terigu merek segitiga biru seperti ini. Kita akan gunakan sebanyak 150 gram. Lalu kita bakalan tambahkan tepung tapioka. Saya gunakan tepung tapioka seperti ini. Kita bakalan gunakan sebanyak 150 gram juga. Jadi untuk total tepung yang kita gunakan itu adalah sebanyak 300 gram. Selanjutnya kita bakalan tambahkan setengah sendok teh baking powder. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh soda kue dan setengah sendok teh vanili. Lanjut kita siapkan untuk margarinnya. Di sini saya gunakan Blue Band & Cookie seperti ini. Teman-teman boleh gunakan merek yang lain. Margarin ini bakalan kita gunakan sebanyak 150 gram juga. Kemudian margarin ini bakalan kita lelehkan dengan cara ditim seperti biasanya. Lanjut siapkan wadah lalu masukkan telur. Di sini kebetulan saya gunakan 6 butir telur ukuran kecil. Teman-teman boleh gunakan sebanyak 5 butir telur dengan ukuran besar. Jika ingin memasukkan telur ke dalam wadah langsung seperti ini, terlebih dahulu telurnya harus kita cuci ya, biar bersih. Lanjut tambahkan susu kental manis. Di sini saya gunakan susu kental manis yang saset sebanyak 4 bungkus. Selanjutnya untuk mengaduk saya gunakan pengaduk whisker seperti ini, atau teman-teman boleh gunakan yang lainnya juga ya. Yang penting ini bakalan kita aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Dalam membuat bolu karamel atau bolu sarang semut supaya hasilnya tidak gagal, yang paling penting kita perhatikan adalah pada saat proses pembuatan air karamelnya. Karena jika air karamelnya itu sudah pahit, maka hasil akhirnya pasti bakalan pahit juga. Jadi dalam membuat air karamelnya harus hati-hati ya. Untuk mengaduknya ini nggak perlu lama-lama, jika dirasa semuanya udah tercampur dengan rata itu udah cukup.
Kemudian lanjut kita masukkan bahan tepungnya. Di sini dimasukkan secara bertahap juga. Lalu aduk sampai tercampur dengan rata. Untuk memasukkan tepungnya, di sini saya bagi menjadi 3 tahap. Nah, ini dia udah tercampur. Lanjut, kita bakalan tambahkan tepungnya untuk tahap kedua. Kemudian, ini bakalan kita aduk kembali sampai dia tercampur rata. Nah, ini dia udah tercampur rata dan adonannya udah mulai mengental. Selanjutnya, kita bakalan tambahkan air karamelnya. Untuk air karamelnya cukup kita masukkan sedikit saja dulu, kemudian ini kita aduk kembali. Selanjutnya kita bakalan masukkan sisa tepung yang tadi. Setelah tepung tahap ketiganya kita masukkan, selanjutnya ini bakalan kita aduk kembali sampai semuanya benar-benar tercampur dengan rata. Memasukkan bahan-bahan secara bertahap seperti ini bertujuan agar bahan-bahannya tidak banyak yang menggumpal. Lanjut, kita tambahkan air karamelnya, tuangkan sedikit demi sedikit seperti ini sambil terus diaduk. Untuk air karamelnya, pastikan udah dingin atau dalam keadaan hangat kuku, itu juga boleh kita gunakan. Terakhir, kita tambahkan margarin yang udah dilelehkan, kemudian ini diaduk kembali hingga semuanya tercampur dengan rata. Lanjut, siapkan wadah dan saringan, kita bakalan saring adonannya supaya beneran halus dan tidak ada bahan yang bergerindil. Jika ada sisa bahan yang bergerindil, lakukan hal seperti ini. Selanjutnya, siapkan loyang. Di sini loyangnya udah saya olesi dengan Carlo. Untuk bahan Carlonya seperti ini ya. Loyang yang saya gunakan ini ukuran 24. Selanjutnya, kita tuangkan adonan yang udah kita saring tadi ke dalam loyang. Ini adonan bolunya cakep banget. Ini udah siap untuk kita panggang. Sebelumnya, saya udah panaskan oven lebih kurang 10 menit. Jadi sekarang kita masukkan loyangnya ke dalam oven. Untuk pemanggangannya silahkan disesuaikan dengan oven masing-masing. Di sini terlebih dahulu saya gunakan suhu 180 derajat menggunakan api bawah selama 35 menit. Untuk waktu 15 menit terakhir saya gunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat. Ini loyangnya sedikit saya putar supaya matangnya lebih merata. Jadi, total waktu yang saya gunakan untuk memanggang bolunya itu sekitar 50 menit. Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Alhamdulillah, ini bolunya udah matang. Lanjut, kita keluarkan dari oven ya. Nah, ini dia penampakannya setelah kita keluarkan dari loyang ya. Ini cakep banget. Bolunya ini bakalan langsung kita keluarkan dari loyang dalam keadaan panas. Jadi untuk memudahkan lakukan hal seperti ini ya. Ini berasa tidak lengket sama sekali, jadi pasti bakalan mudah untuk dikeluarkan dari loyang. Untuk mengeluarkannya harus hati-hati ya, karena ini beneran panas. Tara, ini dia hasilnya teman-teman. Bolu karamel atau bolu sarang semutnya udah jadi. Wah, ini beneran lembut dan juga kenyal. Setelah dingin, bolunya kita potong ya untuk melihat tekstur di bagian dalamnya. Nah, kita lihat sama-sama ya, kira-kira tekstur di bagian dalamnya seperti apa. Wow, Masya Allah, ini beneran full sarang, ini cantik banget. Ini berasa lembut sekali dan juga sangat kenyal. Untuk manisnya ini sangat pas, tidak pahit, dan yang pastinya ini sangat enak. Apalagi bolu karamel ini kita makan kalau benar-benar udah dingin. Bakalan terasa lebih nikmat lagi.
Jadi ternyata gampang kan teman-teman membuat bolu karamelnya yang anti gagal. Teman-teman bisa mencoba resep dan tips dari saya ya, semoga berhasil. Terima kasih udah menonton dan sampai ketemu kembali di video berikutnya. Bye-bye, Assalamualaikum.